Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua Aryo dan teman gua Kevin. Film apa tuh? Nah, kita bakal review Di Bawah Dua Garis Biru Jauh Banget. Bukan salah. Parah banget lu. Coba, sorry. Belum juga review. Di bawah umur maksudnya. Judulnya Di Bawah Umur ya. Bentar, gue hari ini jadi MC ya. Oh, ada iya. cue card. Cue card. Gitu. Banyak banget catatan lu. Yo, Bang. Liga Dangdut. Ada si Angga Yunanda nih ya, namanya Aryo gitu ya. Dia punya masalah gitu lah sama masa lalu sama Kevin, ada temennya gitu. Terus akhirnya ya udah dari situ banyak kejadian-kejadian yang melibatkan mereka berdua gitu ya, dan masa lalunya apalagi berkaitan sama kehamilan luar nikah gitu. Intinya sih itu sih, kayaknya ngomongin tentang kehamilan luar nikah, pergaulan bebas gitu. Dan situ juga Aryo ketemu sama Lana nih. Iya, ketemu sama Lana. Oh iya, salah satu karakternya ada namanya Lana Yoriko Angelin yang main. Secara teknis ini bagus gitu, gambarnya fokus, terus banyak shot juga, pilihannya banyak lah. Nyambung ketika ngomong apa, langsung ke shot apa, terus ketika masuk ke scene apa, terus ada establish gitu. Ya kita nyaman lah nonton yang nggak aneh gitu, nggak jumping. Banyak orang di belakang layarnya emang udah ini ya, kawakan ya. Iya, udah kawakan. Ini ada Emil Heradi sutradaranya, sutradara Nightbus gitu, film terbaik FFV ya kan. Yes, Titin Watimena yang nulis Penulisnya, gitu. Editornya ada Wawan Iwibowo ya, udah kawakan lah. Iya, udah kawakan lah. Terus nominasi FFI penata gambar nih, sinematografer. tahun ini ya? Tahun ini ya, Vera Lastava juga terlibat di sini gitu. Jadi ya secara teknis menurut gua udah oke sih. Ya pilihan orang-orangnya sebenarnya walaupun pemain pendukung gitu ya, bagus-bagus kayak ada Ramzi. Iya, ya, ada Surya Saputra. Ada Surya Saputra, ada Ninik El Karim, terus ada Joshua Pandelaki, Maesa, Jenar Maesa Iya, Ayu. Jenar. Case-nya oke-oke lah. Teku Rifnu, Ence bagus. Aduh, sampai hafal gua. well, Karena nama ini udah sering, maksudnya udah nama besar lah ya di gitu. layar Berarti lebar. harusnya punya potensi nih. Yes. Gue sih secara ide cerita sih menarik ya. Maksudnya ngomongin tentang sesuatu yang tabu itu kayaknya masih menarik gitu. Walaupun udah pernah diomongin gitu di film Dua Garis Biru. Cuma di sini kan dia juga explore sisi lainnya lah. Sebenarnya menggunakan post-it menarik juga sih. Oh, jadi, iya. itu kan salah satu membuat scene jadi lebih visual gitu ya. Iya. Awalnya Lebih show cara don't tell. Iya. Anjir. Maksudnya ngasih tahu informasinya lewat post-it gitu. Iya. Cuma ya itu ada catatan. Maksudnya kan di post-it emang biasa buat nyatet kan. Betul. Jadi kita punya catatan juga tentang post-it ini. Nah. Ini gue di bagian terakhir dia ngomong tentang ada pesan gitu ya. Maksudnya itu menarik buat gue kalau ngomongin tentang ibu itu bukan yang gue lihat cue card nih kayak MC. Ibu itu bukan yang harus melahirkan. Oke, gitu. nominasinya adalah Nominasinya. Gitu guys, jadi ibu tuh belum tentu yang melahirkan kita, tapi sosok ibu itu bisa yang gitu. merawat gue ya. Jujurnya gue dari awal sampai akhir gue nggak berempati sih sama karakternya. Menurut gue tipikal banget cowok yang brengsek, cowok bandel gitu, pakai jaket kulit, bertiga sama temen-temen yang bercanda. Ini kan apa? Varsity. Iya, Varsity kan? juga. Terus naik mobil mewah, ya kan? Orang kaya, kayak tipikal banget lah, permukaan banget gitu. Orang kaya tapi bawa duitnya cash. Iya, banyak. Iya, ya udah ini peristiwa aja gitu. Iya. Peristiwa yang terjadi kalau gue nonton berita atau baca berita, oh ya udah nih ada orang begini, ya udah. Nggak bikin gue tertarik sama hidupnya gitu. Kebiasaan-kebiasaannya yang dia gigit apa? Iya, itu gigit pun itu. ya udah aja. Ya. Nggak berpengaruh apapun gitu. Sama plotnya juga jadinya bingung sih gue. Karena karakternya nggak kuat gitu ya. Jadi plotnya tuh nggak fokus. Menurut gue kayak mau nyeritain siapa nih? Ayo. Dimulainya aja dengan orang yang sebenarnya nggak ada lagi di sepanjang film gitu. Dimulainya dengan itu gitu. Terus abis itu nyeritain Aryo gitu. Aryonya nih anak-anak bandel gitu kan, yang kayak apa bengal, taunya sahabatan sama Kevin dulunya gitu tuh kayak nggak gue nggak invest sampai ini Aryo dulu pernah sahabatan sama Kevin. Gue nggak ngerasa gitu. Iya, gue juga nggak ngerasa sih persahabatannya gitu ya. Terus ada satu cewek ini yang akhirnya keluar sekolah karena persahabatan mereka. Iya, astaga. Itu diomongin soalnya nggak ada gambarnya gitu. Nggak ada Itu persoalan kejadiannya sih. gitu. Kejadian. Nggak ada flashback misalnya yang lumayan lah bisa menggambarkan keakraban mereka. Keakraban mereka, terus akhirnya mereka pecah gitu. Maksudnya itu gimana gitu. Kagak ada. Persahabatan antara cowok aja gitu ya. Maksudnya gue kayaknya dari SMA, SMP gitu, sampai kuliah gitu. Kayaknya gue nggak pernah ngomong, lu tuh sahabat gue. Asik. Apalagi cowok-cowok gitu. Cowok-cowok tuh nggak kayaknya gitu. nggak ngomong.
gue dihianatin ternyata sama sahabat gue sendiri. Angga Yunanda nih ya, ngomongin Angga Yunanda nih. Karena ini tuh gue ngeliatnya kayak ada dua sisi nih gitu, Angga Yunanda. Waktu di Dua Garis Biru, gue ngeliat anjir keren banget ya gitu. Iya, bisa. Maksudnya depth-nya dapet karakternya gitu. Kalau misalnya dia tuh, wah anjir gue terpuruk, keluarga gue dan segala macem tuh kelihatan. Nangisnya aja bibir geternya gue berasa ya. Atau sama Cut Mini. Sama Cut Mini, waduh. Di sini dibikin jadi bad boy, sekaligus dia tipikal karakternya, terus ada hal-hal yang buat gue kayaknya anjing lu nggak perlu ngelakuin itu sih, gitu kan, yang kayak ngelanggar privacy segala macem gitu, itu kayak jadi jelek acting. Ini nggak tahu masalahnya di mana ya, antara directing atau emang acting yang nggak Yunanda, gue nggak tahu. Scene yang paling aneh tuh ketika ibunya ngomong masa lalu. Iya. Dan itu pertama kali ketemu tuh kali cuy, lu Lana. ngomongin masa lalu anak lu ibaratnya gitu ya, yang emang kelam gitu. Tapi ada Lana, ada stranger. Not even pacar gitu, belum sampai gitu. Dan itu semuanya diomongin tuh. Itu cukup lama scene itu, dan menurut gua anjir ini scene diomongin semuanya. Diomongin pakai flashback. Pakai flashback tuh diomongin. Ini ceritain aja, ini kamu tuh dulu begini kenapa ibu. Jadi ini film kayak ceramah gitu, kayak dengerin podcast. Iya. Tapi podcast. ada videonya gitu kayak. Anjir ini jadi cerita yang begini gitu. Menurut gua twistnya nih, ya pas twist itu terjadi gua kayak udah gitu doang. What the fuck? Gue nggak invest apapun, nggak kaget apapun, gue kayak ya udah, gue juga ya udah gitu. Ya udah lu kelihatan gitu ya. Ini terjadi ya udah. Persahabatan lu gitu. Ah iya udah. Sip. Oh enggak gini, iya oke. Nggak apa-apa gitu. Kayak penahan karakter gitu di terakhir anjir. Ternyata dia dijahatin sama anggota gengnya Kevin gitu, kayak sampai situ gitu, kayak ini yang jahatnya ini nih yang gue juga nggak tahu, nggak dibuktiin gitu ya, maksudnya nggak dibuktiin dia ternyata bapaknya gitu, nggak dapet gue bilang kayak sama gue juga enggak, ini juga kelihatannya nggak menarik nih temennya si Aryo, ya udah nih dia cowok jahat. Iya udah gitu doang. Iya. Awalnya kan kayak yang sol perek bisa dipakai nggak, itu kan langsung dibelain tuh si Lana sama Aryo. Udah dari situ sampai akhir udah. Iya itu anjir banget ya, kayak gue dialognya gue nggak sebad boynya gitu ya, gue nggak pernah denger kayak lu bisa dipakai nggak? Enggak sih, enggak. Itu dialognya yang paling bermasalah menurut gue nih, Ras. Nah ini dia nih, gue tahu nih, bisa baca pikiran lo gue tentang privacy kan. Betul. Nah benar. Ini ada privacy. Sesuatu yang nggak biasa dan malah dibikin jadi lumrah dan menarik. Dan romantis gitu. Padahal mengerikan banget. Yaitu ketika Aryo bawa post-it, nempelin post-it di kamarnya Lana. Itu tuh kayak, coba lu bayangin, lu belum terlalu kenal sama orang, cowok apalagi misalnya lu cewek gitu, cowok lawan jenis gitu, masuk ke kamar lu, tiba-tiba nulis post-it gitu kan, naruh apa, terus ntar nulis apa. Dan itu hampir kayak tiap hari. Terus Lananya yang kayak pas ngobrol sama Naya, iya itu kayaknya itu aku suka gitu. Seolah-olah gitu gue nangkepnya kayak, emang ini ngomong gitu sih. Iya kan, maksudnya kayak, iya anjir, lu suka ada orang masuk kamar lu? Iya. Lu maupun temen lu misalnya ada yang nggak tiba-tiba datang. Gue masuk ke rumah Rasid aja kadang gue kayak anjing, gue temenan udah lama banget, terus kayak pengen masuk kamarnya kayak nggak ada orangnya, ntar udah gitu kan, maksudnya nggak enak lah. Enak gitu. Bahkan vampir aja nih, tau nggak lu? Vampir itu tuh kalau masuk harus diizinin dulu. Iya. Kalau enggak dia mimisan. Itu kan mitos vampir gitu. Iya. Vampir loh. Edward Cullen aja pengen masuk kamarnya Bella ditungguin Swan, kan? Ditungguin dulu. Gitu. Boleh masuk? Oke. Vampir itu setan gitu. Iya, anjir. Dan di sini tuh malah diromantisir, maksudnya jadi sesuatu yang romantis, unyu gitu. Aduh, padahal itu, nah ini disclaimer sih buat teman-teman yang masih SMA ataupun siapapun lah, ya izin lah, itu kan sesuatu yang privasi ya. Iya, benar. Dia nggak pernah ketahuan, nggak ada hukuman secara nyata di film juga ya, di realita ceritanya nggak ada. Sebebas-bebasnya film Amerika juga nggak gitu kan, pasti ada ketahuannya, atau sering banget kok dia menyelinap terus ntar ketahuan sama orang tuanya. Iya. Ya kan? Iya. Jadi iya. Terus dibantuin kan sama temennya, yang pakai tangga. Dibantuin terus temennya sampai ngumumin. Gue kira dia bilang dia suka sama Lana. Gue kira gitu. Taunya dia ngumumin Aryo itu harus sama Lana pacaran. Terus kayak, ini minor di sekolah kan ada beberapa kali berantem ya. Iya. Ada yang di kantin, ada yang pertama tuh di ini kan di tengah-tengah tuh di depan sekolah gitu.
di lorong sebelum lu masuk, cuma ini jalan satu-satunya keluar dari sekolah, kagak ada yang misahin, kayak nggak ada guru, kayak nggak ada udah guru. gitu kayak. Terus tiba-tiba Sangat kalau tidak adegan nyata, berantem ya. tuh, pas berantem sepi rame langsung orang-orang. Rame, ya. Adegan Ustadz ditanyain sama murid-muridnya, kagak ada nih murid yang nanyain yang bener. Iya. Gue menurut gue kayak nggak mungkin anjing satu sekolah buruk semua. Pas cross zero-nya aja pasti ada yang baik anjing. Cross zero anjing gitu. Yang suka berantem. Cross Kayak zero. ada yang baik gitu kayak anjing nih hitam putih banget sih. Battle Royale. Battle Royale dah yang bener-bener chaos bunuh-bunuhan. Agak ada juga yang aduh gue bunuh nggak ya? Gue kalau nggak bunuh gue dibunuh gitu kan. Battle Royale pun ini astagfirullahaladzim kata gue yang cupu aja dibikin kayak gitu ya. Gila sih gue bilang. Buat apa lu? Maksudnya nggak bisa mendikte filmnya gimana ya, tapi maksudnya ini tuh nggak relate gitu. Maksudnya gue sih ngerasanya nggak relate maksudnya dengan kehidupan gue di SMA dan SMA anak sekarang gitu. Maksudnya kayak nggak gitu nggak sih. gitu sih. Tahu. Tetap kehamilan di luar nikah itu suatu yang Iya harus ada ininya lah. sulit dan besar gitu. Iya tanggung jawabnya. Karena di Garis Biru pun harus dikasih tahu dampak dan peran orang tua gitu ke dirinya sendiri kayak gimana. Konsekuensi lah gitu dari apa yang dia lakukan. Nah ya ataupun si Aryo yang bisa sangat heroik kata gue. Iya lu teman gue. Yang sampai ini mau tanggung jawab jadi bapaknya di Kalau akte. nggak ada buset kata gue Mau itu. jadi bapaknya di akte, Bi. Ya, kita Terus gelak gitu si ini siapa? Lananya. menurut gua yang harusnya gelek bukan lananya, Siapa? emaknya. Gila lu. Gila. Lu belum ngomong sama gua. Ya harus hati-hati juga gitu karena kita juga nggak tahu kan respon orang-orang seperti apa. Sementara film itu kan punya punya tanggung jawab sosial mungkin ya. Karena semua orang banyak yang nonton gitu. Dan ini menurut gua kayak lu ngomong begini ya udah gini aja nggak ada layar-layar berikutnya untuk kita mikir juga apa sih sebenarnya yang terjadi gitu. Iya. Itu sih yang menurut gua fatal banget. Iya itulah yang pas Teuku Rifnu manggil Aryo ke ruangannya terus Iya. marahin tapi ternyata dia main game gitu yang Oh, kayak ya main game Pak, ya. Itu gua suka sih. ternyata gara-gara kalah iya, game ya kalah kan? game. Itu di ini nih ya, di gini nih, jangan gini Pak. Gini Pak. Oh. Udah itu doang menarik. Gue adegan dia yang Teuku Rifnu sama Ence Bagus yang mic juga benar. Iya yang menarik. Pokoknya setiap mereka muncul gue Gue menarik, udah. Ini yang bikin film menarik. Maksud gue gitu. Itu doang. Aduh. Karena nggak tipikal. Sama sih Surya Saputra yang waktu ternyata dia diam-diam suka itu ya gitu kan. Itu kayak oh ya oke. Jadi nggak dia ternyata nggak yang cuma bapak-bapak bijaksana. Oh ternyata suka coli. Iya benar. Gue sama ini sebenarnya adegan posit awal pertama kali. Kan itu Marsha kan? Yang di meja ya? Yang di meja. Itu tuh tak gitu dua kali gitu. Iya, Menurut itu gua, menarik, menarik tuh ya. Dan itu di sekolah ya kan? Dan mungkin banget lu ngasih pesan gitu lewat post-it. Soalnya di sekolah supaya orang nggak banyak yang notice dan ini kan personal gitu kan. Iya. Tak gitu. Dan itu kan awalnya si Marsha bukan si Aryo gitu. Nah itu dia tuh. Itu aja yang menarik. Maksudnya udah abis itu positnya mengerikan aja. Kita di kamar, di bantal, Serem sih. Udah, skor lu berapa? 4 gua. 4 ya? Gua khawatir aja sih mestinya sama anak-anak SMA gitu atau anak-anak yang labil ngeliat film ini bakal melihat kalau lu masuk rumah orang itu sesuatu yang romantis. Enggak, men. Enggak sih. Enggak. Enggak romantis. Iya. Gue juga 4. Sayang banget punya potensi, idenya menarik, tapi ternyata di eksekusinya tipikal gitu kayak ya bad boy, good boy, bad girl, good girl. Udahlah gitu kayak udah lewat gitu. Udah anjing. Sabar. Jadi kan kacau dan yang sih. main Angga Yunanda itu salahnya sih. Maksudnya kayak Iya. dia udah main 2 garis biru gitu. Kenapa sih nggak nyari yang lain gitu? Soalnya ini mau biar nggak dia mau- tuh nggak kelihatan perbandingannya gitu. Jadi mau nggak mau pasti dibandingin kan? pasti kebanding. Nonton kalau misalnya punya waktu pada nonton ya di Kalau Smokeless. enggak, Kalau iya, ya nggak udah, apa-apa nggak banget. Ketemu ya di video-video berikutnya. Jangan lupa apa sih? Subscribe pastinya. Iya. Kita juga ada ruang casting 2 nih ya yang Iya, baru season 2 tayang. ya kan. Sama nanti ada konten-konten original lainnya ya. Betul. Yang udah pada lihat bumpernya ya kan. Iya kan, betul. Itu akan ada bumpernya di beberapa konten lainnya. Betul. Ya iya namanya bumper kan. Iya, namanya juga bumper. Oke? Oke. Sampai ketemu lagi. Ciao. Nah.